Kalau emang ini udah waktunya kita bangun, ya kita bangun. Jangan lupa loh, untuk bangun duit lagi kan. Saya minta lagi nggak? Enggak. Bismillah saya bangun aja. Nanti secara proporsional kita akan hitung berapa sih saham dari teman-teman, berapa sih saham dari teman-teman, berapa sih saham dari teman-teman. Nah di sanalah baru ada bagi hasil. Jadi ya itu dia, kenapa? Ketidakprofesional, ya jujuran ya, karena tidak profesional ya pasti tidak jujur jadinya. Kenapa tidak jujur? Karena nggak dijelaskan kapan itu uangnya dipakai, terus kapan penempatannya, surat perjanjiannya nggak ada. Ini sekarang kita masuk ke masalah tentang saham. Apa itu saham? Bagaimana itu? Apakah itu memang hak dari peserta investor ini? Apakah saham itu memang harus diterbitkan? Seperti itu ya. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke saham. Oke, sebelum kita masuk tentang saham, ada langkah baiknya kita melihat video tentang Pak Jaman yang berbicara tentang saham. Oke, kita lihat ya teman-teman. nah, kemarin kita beli muka. Jadi Ya, kita lihat ya. Video ini mungkin sudah ada permasalahannya. Jadi sudah berjalan. Nah, kita lihat videonya dari detik 0. Kita lihat seperti apa dan apakah ini merupakan saham. Kita lihat. Check it out. Nah, kemarin kita beli muka. Jadi supaya gede, mukanya dibeli. Jadi ada 3 kontrakan, kita bayar tidak sesuai harga. Kontrakan semeter 40 meter itu mintanya 500 juta. Atau semeternya 12,5 juta rupiah kurang lebih. Tapi nggak apa-apa, supaya dapat muka kita bayarin. Alhamdulillah kalau kita dapat omongan jelek, itu tandanya kita lagi disayang Allah. Dan saya yakin Anda jangan pernah membenci yang menulis jelek, karena Anda tidak pernah tahu nawaitunya apa. Siapa tahu nawaitunya memang membela Anda. Bagus dong. Kan yang diminta apa sih? Yang diminta kan informasi. Sama apa lagi? Pertanggungjawaban. Lah, informasi kita berikan, tanggung jawab kita berikan, ya sudah. Alhamdulillah. Nah, kemarin yang minta itu saya transfer balik. Nah, transfer balik, saya lihat capturean beliau itu 16,2 juta. Saya nggak pakai nanya nulis, langsung saya transfer aja. Ya bismillah lah kan, anggap aja kita beli di tengah jalan kan gitu. Oke, sebagai catatan ya teman-teman, di sini Pak Yusuf Mansur itu menyebutkan adanya Nuris dan Bu Nuris ini, kata para teman-teman yang investor ini, namanya ya Bunda Nuris, dianggap Bunda Nuris itu dia otomatis ada kaitan dengan Pak Jaman ya, dimana Bunda Nuris ini harus bertanggung jawab masalah ini juga. Kenapa? Ketidakjelasan masalah investasi ini menyebabkan mungkin ada yang merasa dirugikan, dan Bunda Nuris ini sebagai perantara para, ya mungkin di sini IO atau apa ya, atau penyelenggara kegiatan yang, atau gimana, intinya seperti itulah, menjadi perantara Pak Yusuf Mansur kepada para tenaga kerja di sini ya. Nah, Bunda Nuris ini bisa dituntut juga kalau kayak gitu kan. Oke. Jadi paham ya teman-teman ya, intinya ada orang yang terlibat juga di luar negeri itu yang menjadi perantara Pak Yusuf Mansur dalam setiap penyelenggaraan, misalkan kayak ceramah kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya udahlah, bismillah, keluarin tuh duit. Nggak taunya $1.500 Hongkong. Nah, kalau 1.500 kira-kira 2 juta kan. Nah, saya kemudian berbaik-baik, saya bilang, sudah Mbak, nggak usah dikirim balik, karena nyusahin ibunya juga, karena itu kan ditransfer ke ibunya. Nah, 16,2 juta itu saya bilang tidak usah dikembalikan, bagikan saja. Dan obrolannya cair, obrolan saya dengan mbaknya ini cair banget, sebagaimana yang saya muat di Instagram. Nggak ada kemarahan di sana, nggak ada kebencian di sana. Dan dia mengatakan bahwa
ya Allah kayak mimpi bisa WA-an sama saya gitu lah ya. Saya yang mimpi bisa WA-an sama perempuan ya. Alhamdulillah. Jadi jangan benci sama siapapun, karena kita tahu nawaitu mereka adalah baik. Ya yang penting kita selesai. Nah insya Allah ya, coba saya mau lihat nanti minggu besok saya coba rapat sama teman-teman. Kalau emang ini udah waktunya kita bangun, ya kita bangun. Jangan lupa loh untuk bangun duit lagi kan. Saya minta lagi nggak? Udah, bismillah saya bangun aja. Nanti secara proporsional kita akan hitung berapa sih saham dari teman-teman. Nah di sanalah baru ada bagi hasil. Jadi sing sabar. Dan oke teman-teman, jadi dijelas ya bahwasanya di sini Yusuf Mansur menjelaskan bahwasanya nanti dihitung berapa nilai saham dari teman-teman secara proporsional, nanti baru adanya bagi hasil. Oke, jadi intinya kita nggak mau tahu ini tanggal. Di sini memang sebenarnya tanggalnya udah melebihi tanggal 2015, jadi udah berjalan sebenarnya. Karena yang menurut informasi 2015 sudah beroperasi. Karena ya kalau menurut perhitungan ya rasional juga gitu ya. Oke. Jadi intinya ya teman-teman ya. Intinya di sana ada janji dari Pak Yusuf Mansur ini adalah janji tentang saham. Oke, terlepas dari adanya janji atau tidak ya teman-teman ya, terlepas dari adanya janji atau tidak, ketika kita menempatkan modal ke corporate, berinvestasi di korporasi yang berbentuk perseroan, baik itu secara pribadi maupun secara kelompok, maupun kita menyimpan modal itu berdasarkan perusahaan kita. Jadi kita punya perusahaan, menempatkan modal ke perusahaan tersebut. Otomatis secara logika sederhananya kita harusnya punya saham di sana. Walaupun nggak tertera secara tertulis, logikanya kalau bagi hasil ya berarti kita punya saham di sana. Dan di sini juga mengatakan dengan jelas bahwasanya bagi hasil. Nah itu dia. Pembagian hasilnya juga udah jelas ya, kalau per tahun itu ya berdasarkan bagi hasil perusahaan yang ya korporasi yang normal, di mana pembagian hasil memang dilakukan 1 tahun sekali, di mana dividen itu dilakukan ya setelah 12 bulan masa kerja. Jadi logikanya yang dipakai juga logika korporasi gitu ya. Jadi wajar ketika kita menuntut untuk pembagian hasil secara korporasi. Ketika pembagian hasil secara korporasi dilakukan, makanya acuannya dari mana? Dari saham itu sendiri. Yang ngomong siapa? Pak Jaman itu sendiri ya, catatannya. Setelah ya nanti teman-teman setelah dihitung-hitung berapa saham dari teman-teman. Nah ini dia yang masih jadi pertanyaan. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman biar videonya full ya. saya tidak akan mundur. Lihat siapakah Nabi Ayub? Nabi Ayub ini awam. Nuris harus jadi awam. Awam tuh gimana? Jangan kendor, malah double. Kalau diomongin orang double. Misal gini lah, orang ngomong, tahu nggak kamu? Katanya dia mau pergi haji, mimpi aja, mimpi tuh, pulang aja nggak ada tiket, mau pergi haji. Anda dengar omongan itu, jangan mundur, jangan gitu. Ya Allah, impian saya kok dipakain orang. Jangan, malah Anda ngomong gini, ya Allah izinkan aku memberangkatkan dia. Wih, keren nggak? Jangan mundur. Jangan, kalau mundur setan benar. Musuh kita bukan mereka yang menulis macam-macam. Enggak, musuh kita tuh setan. Jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita marah, jangan sampai kita dengki, jangan sampai kita benci, jangan sampai. Oke? Kita double-doublein. Nah, insya Allah doain nih, doain. Ya, jadi separuh pengajian kita tunda sampai habis sholat zuhur. Sekarang saya manfaatkan buat berita-berita. Amin. Amin. Begini, tanggal 9 Juli insya Allah kita akan mensubmit apa yang dulu sudah dimulai tahun 2012-2013. Jadi kita akan daftar resmi ke OJK untuk menjadi perusahaan investasi yang legal di Indonesia dan syariah. Silakan tepuk tangan buat diri Anda sendiri.
legal dan syariah. Bismillah, saya ada Petren, makasih banget, alhamdulillah, luar biasa Petren. Karena untuk mendirikan perusahaan investasi syariah perlu modal. Salah satu modalnya adalah deposit senilai 10 miliar rupiah. Alhamdulillah gitu loh. Saya punya Petren, langsung saya setor, dong 10 miliar. Apalagi modalnya. Coba ya, bayangin coba. Yang diomongin, yang begini nih dengan izin Allah. Kira-kira ya, kan kalau kita pengen ngomong sombong, pantas enggak. Gitu kan ya? Tapi saya mengingatkan, jangan ngomong kayak begitu. Karena itulah omongan yang ditunggu setan. Contoh, dia kok ngeledekin guru saya Yusuf Mansur. Emang siapa dia? Siapa Yusuf Mansur? Gak tahu apa sepak terjang Yusuf Mansur. Oh jangan ngomong kayak begitu. Kenapa? Itu yang ditunggu sama setan, supaya kita marah, lalu kemudian sombong. Oke teman-teman, jadi begitu ya sepak terjang kuda kali ya. Pokoknya kayak gitu ya teman-teman. Intinya tentang saham sudah diomongkan bahwasanya nanti teman-teman setelah berjalan akan dihitung sahamnya dan akan dibayarkan. Pokoknya intinya kayak gitu. Jadi video ini adalah sebelum adanya Petren Asset Management ya. Di sini jelas keterangannya. Nanti kita akan buat investasi syariah gitu ya yang resmi. Oke. Kita bicara saham tentang kalau sudah ada landasan videonya, landasan ya catatan landasan utamanya ya. Kita bisa ngomongin saham. Oke. Sekarang kita bicara saham, bagaimana yang seharusnya dilakukan teman-teman atau misalkan yang seharusnya diterima teman-teman tentang saham. Oke, sebelum kita bahas itu, ya buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe dulu ya teman-teman ya. Biar teman-teman bisa lebih detail nanti tentang bagaimana ya pembelajaran edukasi tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang saham, tentang bla 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 banyak hal. Oke, kita masuk mengenai tentang saham. Nah, saham itu seharusnya diterima teman-teman ya sebagai persyaratan yang syarat dan ketentuan yang ditetapkan mereka sendiri dan yang dijanjikan Pak Jaman itu sendiri atau Pak Ustadz Yusuf Mansur itu sendiri ya, yang di sini dia katakan. Nah, kita akan tahu bahwasanya secara saya sendiri tahu bahwasanya Bu Ica tidak pernah menerima lembar saham dari Pak Yusuf Mansur. Oke, sebagai catatan ya teman-teman, ada orang yang mentransfer lewat koperasi, ada orang yang mentransfer lewat Yusuf Mansur secara pribadi. Nah, karena masalah tersebut seharusnya Pak Jaman ini sebagai pemilik perusahaan ini, pemilik saham mayoritas gitu ya, dan mungkin 100% milik saham dia saat ini mungkin ya. Nah, sebagai pemilik saham ini, harusnya Pak Yusuf Mansur ini menjelaskan secara detail tentang kepemilikan saham Bu Ica. Kapan penempatannya, kapan harus dibayarnya. Harusnya seperti itu ya. Nah, kalau misalkan ada orang yang membayar lewat koperasi, ada namanya saham kolektif. Oke, teman-teman, sebagai pemahaman tentang saham pribadi atau saham kolektif, kita bisa lihat contoh lembar saham. Oke, teman-teman, di sini ada contoh lembar saham ya. Di sini mungkin nanti bisa saya tampilkan ya. Di sini ada contoh lembar saham. Di sini ada CV Sejahtera seri bla 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 surat saham ya. Transportasi darat dan penyeberangan dari Intra modul ini 2 ke Tanah Merah 20 juta rupiah. Di sini ada tertera ya 20 juta rupiah. Visi transportasi lancar, ini visinya, misinya, dan di sini ada pemilik saham Yusuf Eko Saputro. Nah, di sini ada keterangan tentang tanggal ya. Bumi Pratama Mandira bla bla April 2010. Direktur. Nah, di sini ada Direktur Yusuf Eko Saputro. Di sini ada labelnya, di sini ada nomor serinya. Nah, di sini biasanya ya teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan yang seharusnya dilakukan memang seperti itu sebenarnya. Di sini ditanda tangannya atas nama direktur. Jadi
jelas tertera bahwasanya di sana ada direktur. Nah, selain surat saham ini, teman-teman ya, selain lembar surat saham ini, biasanya diikut sertakan perjanjian hitam di atas putih atas kepemilikan modal di sini. Biasanya seperti itu, teman-teman. Nah, ini ketika bicara saham secara pribadi. Nah, kalau misalkan kayak Bu Ica, pemilik saham, atau misalkan di sini yang, nah di sini ada Bu Era Fadila ya, ini dari Google ya, biar enak ya. Bu Era Fadila, di sini seharusnya dia itu dikasih sahamnya langsung sama Pak Jaman gitu. Jadi lembar saham kepemilikan pribadi. Nah, sekarang kita bicara masalah tentang perusahaan saham kolektif. Nah, ketika ada seseorang yang mendaftarkan bermitra menjadi anggota koperasi, sekarang koperasi Indonesia Berjamaah itu koperasinya misalkan berinvestasi di patungan usaha, yang artinya berinvestasi di PT Inex Arsindo. Ya, di sini misalkan PT-nya itu memberikan nilai saham misalkan 20% kepada koperasinya gitu. Dari sementara koperasinya itu sendiri ternyata diinvestasi atau misalkan menerima investasi dari para korban. Misalkan contoh, misalkan nanti contohnya misalkan kayak Pak Nurwenda. Dia nanti di sini saya kelihatan ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada nama ya Bapak ini. Kami dengan disampaikan saat ini Bapak Ibu sudah resmi sebagai investor Hotel City dengan nilai investasi 1.800.000 rupiah, terdaftar sebagai anggota koperasi Indonesia Berjamaah dengan nomor virtual. Nah, gini ya. Jadi teman-teman, di sini sebagai investor Hotel City yang menjadi anggota koperasi. Nah, teman-teman harus pahami bahwasanya berarti Bapak ini menjadi otomatis menjadi anggota koperasi yang mana nantinya mendapatkan saham kolektif dari Hotel City yang dari koperasi itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Sebagai contoh misalkan gini, di sini ada sertifikat saham kolektif. Nah, seri B bla bla Bang Aceh. Di sini modal dasar saya nggak perlu bacakan ya. Di sini ininya PT Bang Aceh Syariah. Modal dasar perseroan 3 triliun rupiah. 3 triliun rupiah lembar saham, dengan ini per lembar saham sebesar 10.000 per lembar sahamnya. Sertifikat saham kolektif. Nah, ini dia penting, sertifikat saham kolektif. Sertifikat saham kolektif ini adalah bukti kepemilikan saham sebanyak 100.000 lembar saham bernomor seri sekian sekian sampai dengan sekian sekian dengan nilai nominal keseluruhan 1 miliar rupiah. Saham tercatat dalam daftar pemegang saham. Nah, di sini ada pemegang sahamnya teman-teman. Atas nama pemerintah Kabupaten Pidijaya. Alamat Meredu. Jadi intinya gini teman-teman, di sini atas nama pemerintah Kabupaten Pidijaya, yang artinya karena ini pemerintahan atau misalkan nanti intinya itu pemerintahan, karena pemerintahan itu bukan milik pribadi, makanya sahamnya saham kolektif yang mana saham itu sebenarnya saham milik rakyat yang nanti hasilnya juga untuk kepentingan rakyat. Begitu juga kalau misalkan itu sebuah koperasi, harusnya ada saham kolektif milik koperasinya yang nanti koperasi ini bertanggung jawab juga memberikan saham kepada peserta. Ini yang jadi pertanyaan, sampai sekarang itu nggak ada, bahkan di perusahaannya pun nggak ada. Bahwasanya koperasi ini memiliki saham sebesar sekian-sekian di perusahaan PT Inex Arsindo berdasarkan data yang kita terima dari kementerian gitu, itu nggak ada sama sekali. Jadi intinya teman-teman, masalah saham ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Bagaimana perusahaan ini menempatkan para modal investor ini kemana sih sebenarnya? Sahamnya di mana? Pemilik modalnya kok nggak jadi pemodal? Kok sekarang bersih tegang? Ya itu dia. Kenapa? Ketidakprofesional, ya jujuran ya. Karena tidak profesional ya pasti tidak jujur jadinya. Kenapa tidak jujur? Karena nggak dijelaskan kapan itu uangnya dipakai, terus kapan penempatannya, surat perjanjiannya nggak ada. Intinya teman-teman seperti itu ya. Jadi biar teman-teman paham bahwasanya dari part 1 sampai part 2 sekarang kita bahas tentang runtutannya dulu.
sampai seharusnya teman-teman ini memiliki saham di PT Inex Arsindo, yang mana PT Inex Arsindo itu ya yang menaungi Hotel City, perusahaan yang menaungi Hotel City gitu. Hotel City kan merek satu hotel kan ya, harusnya ya PT Inex Arsindo ini, di mana Pak Jaman ini, nanti kita bisa lihat kan Pak Jaman ini sebagai pemiliknya, Pak Jaman ini harus bertanggung jawab atas saham-saham para teman-teman gitu. Karena ketidakjelasan ini, nanti ya apa langkah yang akan dilakukan sama teman-teman pemilik saham ini, ya kita lihatlah ke depan seperti apa. Saya ya mungkin seperti itulah teman-teman. Sampai di sini teman-teman paham ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepak terjang. Siapa yang mau diterjang?